Saya Hamdani SH, advokat dari LQ Indonesia Law Firm. Ini rekan-rekan kami. Kami datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan Made Adi Wibawa, Bayu Praskoro, Dimai Pito, dan Bisma Waskita Jati. Mereka adalah terlapor dengan dugaan pasal penggelapan, penipuan, dan TPPU dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang mana pada hari ini kami melaporkan total kerugiannya 34,6 miliar rupiah dengan korban sebanyak 68 korban. Saya menanam modal kurang lebih 100 juta. Tapi sampai saat ini tidak bisa dicairkan. Saya ada surat utang jangka pendek tanggal jatuh tempo tanggal 26 bulan 6 2020. Sampai sekarang saya pergi ke kantornya tutup dan tidak ada pencairan sampai sekarang. Awalnya itu November, salah satunya di bulan November itu sudah jatuh tempo, dan sampai hari ini kurang lebih hampir 1 tahun uang itu tidak dikembalikan. Kita dari LQ Indonesia Law Firm ya sangat prihatin. Sudah hari ini tambah lagi satu perusahaan investasi yaitu Narada Asset Management ya, yang bukan hanya gagal bayar kalau menurut saya, tapi mereka sudah ada indikasi dugaan penipuan di sini. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar peraturan OJK. OJK itu kalau reksadana itu tidak boleh ada dalam bentuk fix. Itu ada POJK-nya. Ya, sedangkan mereka mengiming-imingin para klien mereka dengan bunga fix antara 8 sampai 10%. Dan ini melanggar hukum. Saya korban dari PT Narada Kapital Indonesia. Saya ingin menyampaikan bahwa saya menanam modal investasi reksadana dengan iming-iming imbal hasil yang besar sebesar 8 sampai 10%. Tetapi sampai saat ini tidak dapat dicairkan dana tersebut. Kami mohon kepada Bapak Presiden Jokowi, OJK, dan para DPR RI dapat membantu kami, para korban reksadana Narada Asset Management, untuk diusut tuntas kasus ini. Narada ini ketika mereka mempromosikan produk mereka, mereka selalu bilang bahwa produk mereka dijamin oleh OJK, diawasi oleh OJK. Ya kan? Itu menjadi jargon marketing mereka sehingga masyarakat Indonesia masuk. Nah, inilah nama OJK dipakai. OJK itu tidak boleh diam. OJK itu seharusnya membantu masyarakat yang sudah mengalami kerugian. Ya. Jadi kurangnya pengawasan dan tidak adanya penindakan sekali lagi sudah memakan korban. Kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ya, Bapak Presiden selalu bicara di media bahwa penegakan hukum, penindakan, lapor kalau ada masalah, lapor kalau ada pidana. Kami sudah lapor. Ini sudah puluhan perusahaan investasi yang hancur di Indonesia ya. Jadi satu perusahaan aja kemarin yang Indosuria pertama 18 triliun itu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Namun hingga hari ini Henry Surya tidak ditahan. Ya, padahal ancaman pasal 46 yang disangkakan adalah 15 tahun penjara. Sedangkan kasus ringan sekali lagi seperti Jering yang hanya mengkritisasi penggunaan masker, beliau saja ditahan di situ oleh aparat ya, yang padahal ancamannya hanya 6 tahun dan tidak merugikan masyarakat manapun di situ. Nah, kami mohon kepada Presiden untuk agar penegakan dan penindakan hukum itu bisa secara adil ditegakkan. Jangan hukum itu yang diberantas, ya, yang dijadikan korban adalah masyarakat tingkat bawah. Tetapi masyarakat golongan atas yang punya uang yang nipu, uang masyarakat triliunan, oknum-oknum mafia keuangan itu dibiarkan. Kenapa saya bilang dibiarkan? Tersangka cuma status, pidana itu penindakannya adalah dimasukkan ke penjara. Untuk mereka itu menimbulkan efek jera dan kapok. Tolong Bapak Presiden bilang penindakan hukum menjadi panglima nomor 1 di Indonesia. Tetapi mohon maaf, saya tidak melihat seperti itu kenyataannya. Yang saya lihat tindakan ini, pisau itu tumpul. Ya, tumpul terhadap para penguasa, tumpul terhadap para pengusaha yang punya banyak duit, oknum-oknum yang menindas masyarakat. Terima kasih Bapak Kapolda sekali lagi sudah banyak membantu kami.
tugas kami law firm hanya bisa membuat aduan dan mengawal para korban seperti Pak Evan yang ada di sebelah saya ini, korban dari Narada ya. Ini 68 yang sudah melapor, 68 korban. Itu bukan jumlah yang sedikit, itu baru dari satu laporan ya, satu perusahaan. Jadi tolong masyarakat tindak lanjuti. Di dalam corona pandemik sekarang ini, kasihan, mencari nafkah aja susah, apalagi ini uang tabungan mereka dihantam, dihajar. Bapak Presiden dan Bapak Kapolda, tolong atensi kasus ini karena ini sangat penting bagi masyarakat. Kalau dibiarkan, saya yakin ekonomi Indonesia akan masuk ke dalam resesi.